Ya, terima kasih pemirsa, kembali di Special Talk Show. Nah, ini saya juga masih bersama Bapak Wirat Madinata selaku ahli resolusi konflik dan juga aktivis perdamaian. Nah, di segmen sekarang Anda sudah diperbolehkan untuk menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nah, Pak Wira, ini untuk secara umum upaya-upaya pemerintah yang untuk mendorong lahirnya perdamaian Aceh sudah oke menurut saya. Nah, hanya saja ada beberapa PR yang harus diselesaikan agar semuanya tuntas. Contohnya untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Anda, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh, Pak? Kalau bicara tentang kesejahteraan rakyat, berarti kita bicara tentang kesejahteraan 5 juta orang Aceh. Ya, betul. Itu ada atau tidak ada MOU Helsinki, Harus. itu harus dilaksanakan. Dan Betul. itu adalah kewajiban dan tugas pokok pemerintah. Nah, sebenarnya untuk yang terkait dengan program-program perdamaian, saya katakan, sebenarnya pada level teknis, tadi saya bicara soal makro, itu sebenarnya sudah tidak ada lagi yang menjadi pertanyaan di situ. Jadi transformasi dari politik ke damai, transformasi dari konflik ke pembangunan itu sudah berjalan santai, ya. Sudah berjalan dengan cukup sukses. Ya, sekarang adalah tahap pembangunan, tahap development. Nah, pada dasarnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan itu kan untuk seluruh rakyat Aceh. Secara filosofis korban konflik itu juga seluruh rakyat Aceh. Betul. Cuma yang terdampak langsung perempuan, anak-anak yang terlibat di dalam konflik, para kombatan yang harus diselesaikan persoalan-persoalan sosioekonomik dan termasuk juga politiknya, itu yang kemarin itu kita selesaikan satu persatu dan itu semuanya sudah berjalan. Transformasi politik ya, apalagi tidak ada lagi yang tidak dijalankan. Bahwa ada 1-2 regulasi sedang dalam perdebatan. Yeah. Itu pun perbandingannya saya kira itu sudah angkanya itu sudah ada di 50 mungkin di angka 90 sampai 95%. Jadi Anda tidak bisa melihat satu gelas itu kurang sedikit lalu mengatakan ya, bahwa gelas itu kosong, tidak. Anda bahkan tidak bisa membandingkan ini segelas penuh atau setengah kosong. Bahkan gelasnya itu sudah hampir penuh. Cuman belum penuh. Ya. Soal pendidikan misalnya, kalau kita kembali agak sedikit ke belakang meskipun saya tidak susah ya, misalnya beasiswa untuk anak yatim sekarang bukan hanya anak yatim korban konflik, anak yatim semua anak yatim di Aceh secara keseluruhan dibagikan. Ya. Program-program kesejahteraan untuk orang janda-janda bukan hanya janda korban konflik, semua janda di Aceh juga mendapat santunan. Sudah, iya. Ya. Jadi ada skema khusus mungkin yang bagi korban konflik. Lembaga-lembaga yang menangani soal-soal hukum, kejahatan masa lalu sudah ada KKR. Ya. Ya, itu juga lembaganya pemerintah. KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya. Itu misalnya yang sifatnya berhubungan langsung dengan masa lalu. Ya, lalu kemudian lembaga yang namanya BRA, sayang sekali Anda tidak menghadirkan BRA sekarang ini. Seharusnya secara teknis biar mereka bisa jelaskan. Saya bisa jelaskan secara makro. Betul. Saya mengamati prosesnya bahwa tadi saya menjelaskan secara umum sebagai seorang pengamat dan orang yang terlibat tidak langsung di dalam proses-proses mendorong proses perdamaian. Ya, saya melihat secara makro ini prosesnya sukses seperti yang saya katakan tadi. Yang biasanya pertanyaan-pertanyaan, problem-problem itu menyangkut soal teknis. Ya, soal misalnya tunjangan untuk anak yatim, proses perdamaian ini sudah berlangsung 14 tahun. Sangat lama. Ketika MOU Helsinki ditandatangani mereka anak yatim, mungkin umurnya 15 tahun. Sekarang? Atau 20 tahun. Sekarang mungkin umurnya sudah 30, sudah 40 tahun. Dengan seiring waktu itu juga sudah selesai. Ya, kalau orang sekolah juga paling lama berapa tahun. Kalau misalnya dulu anak yatim pasca MOU Helsinki, ketika MOU Helsinki ayahnya meninggal, umurnya katakanlah 10 tahun, sekarang ini tambah 14 tahun sudah berapa tahun? 20 lebih. 24 tahun. Ya. Ya, kalau dulunya dia tamat SMA lalu kuliahnya kalau dihitung dari mulai 2005 sudah jadi doktor. Ya. Jadi kita harus clear melihat itu. Jangan terlalu umum melihatnya. Wah, ini belum selesai, apanya yang belum selesai. Jadi tidak terlalu mendramatisir. Ya, tidak bisa dong. Kalau kita bicara beasiswa gitu. Beasiswa sekolah berapa tahun? Kalau misalnya kuliahnya 5 tahun menjadi doktor, sekarang sudah 14 tahun perdamaian. Berarti sudah lewat waktunya, mestinya sudah selesai.
kalau ada gitu. Jadi ketika saya melihat ada beberapa informasi atau berita yang terkait di medsos nih Pak, terkait dengan korban-korban konflik, mantan kombatan yang katanya ini tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah Aceh, ini apakah hanya segelintir saja atau bagaimana? Saya nyaris tidak percaya bahwa itu belum terjangkau. Oke. Prosesnya sudah berjalan 14 tahun. Di dalam masa 14 tahun, banyak hal sudah terjadi. Ya. Jangankan yang korban konflik, yang rakyat tidak korban konflik pun banyak mendapat sentuhan-sentuhan. Maka kita lihat harus bersifat makro. Kalau misalnya kita lihat eksistensi dari Badan Reintegrasi Aceh sekarang, itu kan badan yang sifatnya koordinatif. Jadi kalau misalnya sifatnya beasiswa, hubungannya ke dinas pendidikan. Misalnya masyarakat kurang sejahtera, hubungannya ke dinas sosial. Menyangkut soal misalnya korban konflik masa lalu, soal kesehatan misalnya, hubungannya ke dinas kesehatan. Ya. Saya kira kita tidak boleh terus-menerus terjebak di dalam masa lalu. Sentimen masa lalu, sementara waktu terus berjalan gitu. Dan fakta-faktanya mengubah keadaan. Kalau 15 tahun yang lalu ada mantan kombatan misalnya, hari ini barangkali mereka bertransformasi jauh lebih bagus daripada orang-orang yang belum berkombatan, misalnya begitu. Ya, kalau misalnya karena data-data itu lengkap ya. Dari masing-masing institusi. Jadi sebenarnya BRA itu dia tinggal berhubungan saja dengan dinas kesehatan, dengan dinas pendidikan, dengan dinas perkim, dan semuanya ada. Tetapi kalau memang belum ada, skemanya tetap ada. Misalnya untuk tahun ini dari perkim, dinas pemukiman, itu ada 6.000 rumah yang akan dibangun untuk kebutuhan masyarakat miskin. 6.000 unit yang akan dibangun. Itu bukan hanya untuk korban konflik, itu bahkan masyarakat yang biasa saja. Masyarakat yang tidak terdampak konflik juga ikut ya, karena pada dasarnya filosofinya kan seluruh orang Aceh itu menjadi korban konflik, langsung atau tidak langsung. Yang spesifik ditangani sebagai korban masa emergensi pasca MOU Helsinki itu sudah ditangani oleh BRA awal, yang anggarannya selama 5 tahun itu sekitar 2 triliun. Dan karena emergensinya sudah berlangsung, yang sudah fundamental, yang sudah jelas-jelas itu dianggap sudah selesai, lalu dibentuk transformasi menjadi badan penguatan ad hoc sifatnya itu, pendukung perdamaian Aceh itu. Lalu sekarang sisa-sisa yang belum selesai diselesaikan oleh BRA. Jadi isunya tidak lagi mengulang dari awal. Oke, baik. Terima kasih. Dan silakan pemirsa di 0822 5368 8839. Anda kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber saya, Bapak Wirat Madinata, ini selaku ahli resolusi konflik dan juga aktivis perdamaian. Pak, ini terkait dengan Anda tadi sudah menyebutkan KKR ya. Nah, di mana dengan terbentuknya KKR ini sebenarnya ini bisa dijadikan pintu masuk nih Pak sebenarnya. Tapi sayangnya KKR ini tidak mendapat dukungan politik. Siapa yang bilang tidak tetap dukungan politik? Nah, kita melihat bahwasanya ini kanunnya dibuat oleh DPR. Ya, betul. Anggarannya dikasih oleh pemerintah. Lalu mereka bekerja. Jadi itu hanya tidak benar informasinya tersebut bahwasanya KKR tidak mendapat dukungan harus dari. Harus dijelaskan dukungannya di mana. Ya kan kita tidak tahu ya di mana aja tidak didukung. Oke, artinya memang ini. Jadi UUPA mengamanatkan untuk dibentuk sebuah lembaga namanya Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Dibentuk itu dengan adanya kanun. Itu sudah dibentuk. Oke. Yang bentuk itu adalah DPRA kanunnya. Lalu dijalankan oleh eksekutif pemerintah Aceh. Di dalam DPRA itu ada seluruh representasi politik. Nah, kalau untuk KKR sendiri, menurut Anda fungsi dan tugasnya juga memang khusus atau memang ini hanya sebagian ya ikut-ikutan saja atau pembantu? Ya tidak, itu KKR itu adalah emanat MOU Helsinki. Lalu kemudian juga diturunkan di dalam UUPA. Turunan UUPA adalah kanun tentang KKR. Lalu pemerintah Aceh ya, diawali dengan kanun yang dibuat oleh DPRA membentuk KKR. Ya, ya.
menjadi salah satu lembaga yang lembaga negara ya, yang dibiayai oleh negara. Dukungan politik apa yang Anda maksud? Ya, dukungan mungkin biasanya kalau saya juga mendapat informasi dari internet ini Pak ya. Jangan faktanya aja. Oke, nah ini kita melihat bahwasanya juga Perdamaian Aceh melahirkan MOU yang disempurnakan melalui UUPA. Tadi Anda jelaskan. Dan banyak bukan disempurnakan. MOU Helsinki itu kan sebuah MOU, Memory of Understanding. Iya. Ya, kesepakatan. Baik. Tidak mengikat secara hukum. Karena itu seluruh substansinya harus dibuat di dalam bentuk undang-undang. Baik. Supaya dia mengikat secara hukum. Ada muncul kewajiban negara untuk menjalankan seluruh amanat dari MOU Helsinki. Namanya UPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Itu dasar hukumnya. UUPA itu lalu kemudian dieksplorasi sedemikian rupa sehingga dia membutuhkan, dilihat kebutuhan regulasinya, ada peraturan pemerintah yang dibutuhkan, ada peraturan presiden yang dibutuhkan, ada kanun yang dibutuhkan. Kalau kanun-kanun yang dibutuhkan semuanya sudah dibuat. Hanya ada beberapa perpres yang terkait itu yang belum diselesaikan. Ya. Kalau kenapa itu belum diselesaikan? Itu adalah sesuatu yang sedang berada di dalam proses. Baik. Ya, jadi belum tuntas. Ya. Nah, terkait KKR itu hanya salah satu saja dari sekian kesepakatan, ada 71 kesepakatan. Ya. Lalu kalau dalam bentuk regulasi ada 59 kanun lebih kurang. Itu yang kalau langsung diambil bisa saja nanti berkembang dia. Salah satunya tentang KKR. Ya KKR-nya dibuat. Lalu kemudian amanat tentang Wali Nangro, kanunnya dibuat. Sudah dibuat kanunnya, sudah ada Wali Nanggronya. Baik, jelas sekali. Lalu partai politik, partai lokal, ya turunan dari UPA dibuat kanunnya. Setelah kanunnya ada, maka salah partai lokal di Aceh sudah ikut pemilu, sudah jadi anggota DPR. Baik. Nah itu ada begitu banyak regulasi yang dibutuhkan yang pada level kanun pemerintah Aceh. Nah, mungkin ada level-level yang sifatnya teknis yang belum selesai. Itu menjadi tugas Badan Reintegrasi Aceh yang saya nggak bisa ngomong karena ada lembaganya. Ada lembaganya tersendiri. Silakan Anda tanya ke mereka. Gitu. Tapi saya gambarkan ya seperti itulah. Jadi seandainya ada yang belum selesai, itu adalah sisa-sisa dari sesuatu yang belum selesai, yang belum tuntas. Bukan, tidak bisa dikatakan bahwa proses perdamaiannya bermasalah, saya kira tidak. Karena faktanya proses perdamaian di Aceh sudah diakui sebagai salah satu model resolusi konflik yang sukses. Sukses kenapa? Karena sukses tidak dia berhasil mencegah apa yang disebut dengan spiral konflik itu. Karena biasanya konflik kalau dia penyelesaiannya tidak baik, maka dia akan mengulang. Tapi yang di Aceh berjalan baik semua. Reintegrasi berjalan baik. Baik. Kita break dulu Pak Wira ya. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Aceh TV. Itu ada orang BRA. Kenapa nak diundang?